Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngoran, kembali lagi bersama saya Syahrayanti dalam program Ngoran Ngobrol Ramadan, ruang santai penuh makna untuk berbagi cerita, refleksi, dan inspirasi di bulan suci Ramadan. Sobat Ngoran dimanapun kalian berada, Ramadan selalu datang membawa suasana yang sangat berbeda. Ada semangat, ada harapan, dan ada perjuangan bagi setiap orang. Tapi hari ini kita tidak membahas persoalan bagaimana caranya kita menahan lapar maupun haus. Namun kita akan membahas bulan suci Ramadan ini secara lebih mendalam, yaitu tentang mendisiplinkan diri. Karena kalau kita sadari, selama kurang lebih 30 hari kita sedang menjalani latihan besar sebenarnya. Bangun lebih awal, mengatur waktu, menjaga lisan, mengontrol emosi, serta mengontrol keinginan kita setiap hari, terutama kalau kita ingin membeli sesuatu. Pertanyaannya sekarang, seberapa besar sebenarnya pengaruh bulan suci Ramadan terhadap kedisiplinan kita? Nah, tentunya untuk membahas tema kali ini saya tidak sendiri dong. Saya ditemani oleh narasumber yang sebentarnya akan membahas ini secara detail. Baik, saya akan menyapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek Sarah. Iya, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Iya, alhamdulillah. Kalau puasanya Pak bagaimana? Iya, alhamdulillah sampai dengan ini tidak ada kendala, berjalan dengan lancar. Iya, ya. alhamdulillah. Semoga teman-teman ataupun sobat Ngoran dimanapun kalian berada juga puasanya semoga lancar ya sampai hari ini. Baik nih Pak, hari ini kita akan mengupas tuntas secara detail nih Pak bagaimana caranya mendisiplinkan diri di bulan suci Ramadan. Karena melihat zaman sekarang ini banyak orang yang hanya sekedar puasa tapi mereka tidak disiplin nih Pak dalam mengatur waktu, dalam memanajemen diri. Apalagi kalau sekarang ini kan Pak lagi hype-hype-nya ini membuat list-list ini selama bulan suci apa yang ingin dilakukan. Namun banyak orang-orang yang melupakan atau mengabaikan mendisiplinkan diri dalam bulan suci Ramadan ini. Oke Pak, sebagai pengantar nih Pak pada hari ini. Nah, kita tahu puasa butuh niat dan iman ini Pak. Tapi di sisi lain puasa juga sangat bergantung pada disiplinan. Mulai dari kita sahur tepat waktu, kemudian menahan diri sepanjang hari, serta berbuka puasa dengan tepat waktu ya Pak. Nah, menurut Bapak sendiri nih Pak, seberapa besar sebenarnya pengaruh disiplin ini dalam terhadap kualitas puasa kita? Silakan Pak. Iya, sebenarnya perintah ibadah puasa itu ada dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 183, di mana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi perintah ibadah puasa itu diturunkan kepada kita, diperintahkan kepada kita agar kita umat manusia ini mencapai predikat la'allakum tattaqun atau predikat takwa. Nah, orang yang bertakwa itu pada hakikatnya dia akan taat. Nah, jadi taat kepada aturan, taat kepada ketentuan, taat kepada perintah. Nah, salah satu indikator orang yang taat itu adalah disiplin. Nah, sebenarnya kalau kita bicara disiplin ini bisa dikatakan bahwa disiplin ini adalah salah satu kunci keberhasilan puasa. Kenapa? Karena di dalam ajaran puasa itu sendiri banyak sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang berpuasa itu seharusnya salah satunya itu adalah harus disiplin di dalam waktu. Iya. Jadi kita tahu bersama bahwa di dalam ibadah puasa itu ada perintah makan sahur. Iya. Kemudian ada perintah berbuka. Kemudian ada larangan makan di siang hari. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk disiplin di dalam mengelola waktu. Jadi bahkan di dalam makan sahur itu sendiri ada nilai ketaatan dan kedisiplinan di situ. Jadi di mana kita dianjurkan untuk melaksanakan sahur di jam-jam ngantuk. Iya. Jam 3:30, paling lambat jam 4
kita sudah harus selesai makan sahur atau kita sudah melaksanakan makan sahur. Nah, banyak di kalangan kita enggan untuk makan sahur ini. Iya. Bahkan ada yang sudah makan memang jam 12 supaya tidak makan sahur. Sebelum tidur. Nah, padahal nilainya di situ adalah bagaimana kita melawan hawa nafsu kita. Iya. Sehingga kita memunculkan nilai ketaatan, dan itu memerlukan kedisiplinan di dalam melaksanakan ibadah. Sama halnya dengan buka puasa. Buka puasa di situ dianjurkan untuk sederhana mungkin. Iya. Jadi jangan berlebihan. Nah, ini sangat menentukan disiplin di dalam melaksanakan ibadah, sehingga bisa berhasil ibadah puasa itu sendiri. Di samping waktu juga ada namanya disiplin diri. Jadi tentu disiplin diri terkait dengan bagaimana lisan kita, bagaimana emosi kita, kontrol diri kita di dalam pergaulan. Jadi membatasi dengan hal-hal yang negatif terhadap diri kita. Dan ini sangat menentukan disiplin, sehingga kualitas ibadah kita bukan hanya sah secara hukum, tetapi secara spiritual juga ada nilai. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah di dalam puasa itu sendiri kita dianjurkan untuk disiplin ibadah. Jadi banyak ibadah-ibadah, bahkan kita sudah dijanjikan bahwa 27 kali lipat, berkali-kali lipat amal ibadah ganjarannya ketika kita melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan. Nah, ada 3 perintah di dalam bulan Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan lain. Ini perlu kita maksimalkan. Nah, ini bisa dilakukan oleh orang-orang disiplin. Salah satunya adalah perintah ibadah puasa itu sendiri. 30 hari loh. Iya, betul. Nah, itu tidak gampang, dan ini hanya orang-orang yang taat dan orang-orang punya disiplin yang tinggi yang bisa melakukan itu. Kemudian sholat siang kita berpuasa, malamnya kita harus sholat tarawih. Dan ini sebenarnya peluang untuk kita untuk memanfaatkan ini. Jadi di saat masih kita baru selesai makan, kita sudah dipanggil lagi untuk ibadah sholat tarawih. Dan yang terakhir adalah bagaimana memanfaatkan harta kita melalui zakat fitrah. Dan ini peluang, dan ini waktu-waktu tertentu, dan ini hanya ditentukan di bulan Ramadan. Dan orang disiplin inilah yang mampu melaksanakan ibadah itu. Baik. Berdasarkan yang tadi Pak Ahmad sudah sampaikan, bagaimana memang di bulan suci Ramadan ini memang kita betul-betul butuh yang namanya kedisiplinan diri untuk menjalankan dan fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala nih, Pak. Nah, berbicara tentang segala aktivitas nih Pak yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, dan tentunya aktivitas inilah yang akan mempengaruhi nih Pak kedisiplinan kita dalam menjalankan bulan suci Ramadan ini, Pak. Nah, kadang kita merasa sudah berpuasa nih Pak dengan baik, tapi justru hal-hal kecil yang seharusnya itu menjadi poin-poin penting itu sering luput nih Pak untuk kita laksanakan. Nah, ini kita berbicara bukan tentang soal makan ataupun menahan haus, tapi soal bagaimana kita menjaga lisan, mengatur waktu, ataupun mengontrol kita dalam penggunaan media sosial nih. Nah, menurut Bapak sendiri, disiplin kecil yang paling sering gagal nih Pak, kita jaga selama menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, kira-kira hal-hal kecil apa saja itu Pak? Bagaimana menurut kita? Di dalam berpuasa biasanya memang bukan hal besar yang menggagalkan puasa kita, tapi banyak disebabkan oleh hal-hal sepele, hal-hal kecil yang justru sangat menentukan kualitas ibadah puasa itu sendiri. Jadi hal terkecil, salah satu contohnya itu adalah seperti tadi itu makan sahur. Jadi makan sahur itu betul dalam Al-Qur'an, dalam ibadah itu dikatakan sebagai sunnah. Sunnah artinya tidak wajib. Tetapi justru ini sering diabaikan oleh kaum muslimin itu sendiri, terutama generasi Z. Iya, betul. Jadi, sekali. Biasanya dia sahur pada awal malam, atau bahkan dia tidak makan sahur lagi. Iya, cuma niat Pak dalam hati. Dia berniat bahwa saya berpuasa besok.
Padahal ini sangat menentukan kualitas ibadah. Kenapa? Karena di situ ada ketaatan, Iya. nggak ada kedisiplinan. Bagaimana kita bisa bangun sesuai dengan ketentuan. Jadi bahkan yang dianjurkan itu adalah sahur menjelang sholat subuh Iya. atau sebelum imsak. Jadi kecil tapi sangat menentukan kualitas ibadah. Kemudian di dalam saat melaksanakan ibadah dalam hal-hal yang terkecil, misalnya ketika siang hari, itu sangat tidak dianjurkan untuk melakukan gosip. Ya, gibah ya Pak sekarang. Gibah. Jadi menceritakan hal-hal yang jelek kepada saudara-saudara kita. Iya. Jadi itu sering dilakukan oleh anak-anak kita di dalam keseharian. Kemudian yang terkecil lagi misalnya saat berbuka. Nah, jadi kita dianjurkan sangat sederhana dalam buka puasa. Namun di dalam keseharian kita justru itu yang kelihatan berlebihan ketika kita melaksanakan buka puasa. Jadi ini betul sepele kelihatan, tetapi sangat menentukan kualitas ibadah. Iya Pak. Ya memang aktivitas-aktivitas yang biasa kita laksanakan hari ini memang tanpa kita sadari ternyata hal-hal kecil itulah yang mempengaruhi kualitas ibadah puasa kita sebenarnya di bulan suci Ramadan ini. Jangan lupa di samping ibadah-ibadah wajib kan ada ibadah sunnah yang harusnya kita perhatikan. Iya, betul. Misalnya membaca Al-Qur'an itu juga artinya menurut kita tidak terlalu berhubungan langsung dengan puasa, tetapi sangat menentukan kualitas ibadah kita ya Pak. Tambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Iya, Masya Allah. Dan seterusnya. Iya, jadi memang kalau kita bicara aktivitas, memang aktivitas ini memang sangat mempengaruhi terhadap kualitas ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Nah, kita memang Pak, aktivitas ini memang sangat mempengaruhi. Nah, memang kalau zaman sekarang ini Pak ada fenomena itu anak-anak generasi Z ini membuat list-list apa saja aktivitas nanti yang akan dilaksanakan pada saat di bulan suci Ramadan. Kadang di hari pertama atau list sampai hari ke-30 kita sudah harus hatam dua kali hatam Quran nih. Atau di hari-hari sekian kita sedekah 1000 dos nasi. Ada kan biasanya tren-tren anak zaman sekarang itu generasi Z Pak. Nah akhirnya saking banyak dan semakin besarnya mereka punya list, kadang mereka itu jadi overthinking dalam pelaksanaannya. Timbullah pertanyaan dalam dirinya, apakah saya sanggup dengan list saya atau tidak. Akhirnya malah membuat mereka tidak mulai nih Pak dalam menjalankan ibadahnya tersebut karena list-list tadi itu. Bagaimana ini Pak cara membangun disiplin secara perlahan itu biar mereka itu dalam menjalankan ibadahnya itu tidak terbebani? Iya, jadi sebenarnya generasi Z atau masyarakat Muslim secara keseluruhan sebenarnya dia bukan tidak mampu untuk mendisiplinkan diri, tetapi justru karena overthinking tadi itu. Jadi terlalu banyak berpikir